Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah percakapan yang singkat dengan Yuyan dan sosok pria misterius, diketahui bahwa Yongdong hanyalah fragmen jiwa. Namun dia tidak mau dikendalikan dan sepertinya berniat menjadikan Xiaoyan sebagai pelindungnya untuk meninggalkan dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Sementara itu Xiaoyan sudah berhasil memurnikan 2 pil pengembalian mimpi. Namun dia belum menerobos ke langkah ke-9. Sehingga dia memutuskan untuk memurnikan pil tubuh Dewa Abadi dan Iblis lagi. Dia berusaha untuk memaksimalkan kualitasnya. Walaupun dia sudah memurnikannya sebanyak 17 kali, dia masih tetap melanjutkannya. Sekarang sudah ke-18 kalinya tetapi ini tidak cukup dan masih kurang. Mata Xiaoyan terlihat sangat serius. Adapun pil obat yang berada pada kuali obat bergetar hebat. Dan tampaknya telah mencapai batasnya. Saat ini Xiaoyan sedang mengontrol kekuatan jantung api dengan gila-gilaan. Dia terus berusaha untuk menstabilkannya secara paksa. Dia juga harus terus melakukan pemurnian dalam waktu yang sangat singkat. Begitu kesempatan untuk pemurnian terlewatkan, maka prosesnya akan semakin lama. Sehingga peluang keberhasilan pemurnian pil juga menjadi lebih kecil. Berdasarkan fakta ini, maka Xiaoyan harus bisa mengendalikan jantung api dengan sempurna. Saat ini Xiaoyan menyempurnakannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Seseorang bisa melihat pil tubuh dewa dan iblis bersinar dengan warna yang jernih. Pil itu perlahan menyatu, sehingga aroma pil yang lebih kuat keluar dari kuali obat. Saat berikutnya pil itu bersinar dengan kilau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, pemurnian ke-1 pun berhasil. Jika melihat pil di kuali obat, maka sama sekali tidak diragukan bahwa setelah dia menambahkan beberapa tetes darah klan Yuanzhen-nya, kualitasnya menjadi jauh lebih meningkat. Jika dia hanya mengandalkan bahan obat saja, dia tidak mungkin dapat menyelesaikan pemurnian ke-20. Bagaimanapun kualitas darah klan Yuanzhen yang diberikan oleh nomor 7, itu tidak murni. Dan jika menggunakannya maka tidak mungkin bisa menghasilkan pil yang berkualitas sangat tinggi. Xiaoyan menyadari bahwa setelah pemurnian ke-20 berhasil, itu akan menghasilkan perubahan kualitatif untuk pilnya. Untuk mencapai tujuannya, Xiaoyan berpikir menambahkan esensi darahnya lagi pada pil yang dimurnikannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mulai menggabungkannya dengan pil yang ada di dalam kuali obat. Pada saat esensi darahnya memasuki kuali obat, itu mulai bergetar hebat. Nyala api juga mulai tidak terkendali dan Xiaoyan hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan jiwanya. Saat ini dia terus menekan secara paksa pil yang gelisah. Apakah pemurniannya berhasil atau tidak? Itu tergantung apakah dia dapat menggabungkan esensi darah yang dimurnikannya. Jelas pemurnian pil ini telah mencapai batasnya. Dan ini juga seharusnya menjadi batas yang bisa dikendalikannya. Bagaimanapun Xiaoyan telah mencapai batas kemampuannya. Saat berikutnya api 3 warna tampak seperti 3 tangan besar yang berbeda. Dan seolah-olah menekan pilnya. Jika itu adalah nyala api biasa dan dengan tingkatan kultivasi Xiaoyan sebelumnya, maka kemungkinan besar tidak akan bisa menekan pil ini. Namun dengan tingkat kultivasi langkah ke-8-nya dan fakta kekuatannya bertambah setelah memurnikan pil yang sebelumnya, maka kekuatan jantung apinya juga semakin kuat. Di bawah tekanan dan campuran terakhir dari esensi darah Xiaoyan, dalam sekejap mata kuali obat akhirnya meledak dengan keras. Bahkan Xiaoyan sebenarnya tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Tetapi pada saat kuali obat meledak,
Xiaoyan langsung mengendalikan nyala apinya lapis demi lapis untuk melindungi Pil. Namun ledakan ini menyebabkan seluruh puncak gunung di sekitar gua berguncang secara tiba-tiba. Segera nyala api menyeret Pil sebening kristal yang melayang di depan Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat saat melihat Pil ini. Terlepas dari apakah pemurniannya berhasil dan dapat meningkatkan kekuatannya atau tidak. Namun ketika Pil tingkat dewa berhasil dimurnikan, maka nilai terbesar yang dirasakan Xiaoyan berasal dari kepuasan batinnya. Tepat ketika Xiaoyan sedang melihat Pil di depannya, dia merasakan kekuatan keabadian yang terus-menerus datang dari kehampaan. Segera Xiaoyan membalik tangannya dan memasukkan Pil tubuh dewa dan iblis ini yang telah dimurnikannya 20 kali ke dalam botol giok. Kemudian dia tetap duduk bersila dan memejamkan matanya. Dia merasa peluang terobosannya telah tiba. Tentu saja Xiaoyan tidak akan melepaskan kesempatan baik ini. Bagaimanapun inilah yang ingin dia capai. Apalagi Xiaoyan juga tidak kekurangan semangat dunia. Sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia, dia memiliki semangat dunia sensi dan ditambah semangat dunia alam Suanyin yang diberikan Chen Xianyuan sebagai hadiah kepadanya. Tidak salah untuk mengatakan bahwa keberuntungan Xiaoyan tidak dapat diukur. Hal itu juga membuat Xiaoyan tidak peduli apa resikonya saat dia sedang berlatih. Bagaimanapun dia harus melakukan apapun yang bisa membuat terobosannya berjalan lancar. Untuk menerobos di ranah keabadian Kaisar, yang dibutuhkan adalah semangat dunia. Dan setelah seseorang tidak kekurangan semangat dunia, maka yang dibutuhkannya adalah pemahaman yang jelas tentang dunia. Seseorang harus bisa memahami dunia dengan caranya sendiri, sehingga harus melihat lebih lanjut dan terus belajar. Hanya dengan begitu, seseorang dapat menemukan peluang dan menerobos. Pada saat ini, kekuatan keabadian tidak hanya ada di jantungnya, tetapi itu telah menyebar ke seluruh tubuh dan memasuki seluruh meridian dan tulangnya. Inilah alasan mengapa semakin kuat keabadian Kaisar, maka semakin sulit untuk melenyapkannya sepenuhnya. Walaupun hanya tersisa sepotong daging cincang, dengan sumber kekuatan keabadian yang ada di seluruh tubuhnya, maka itu akan memiliki kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Sehingga untuk bisa melenyapkan langkah ke-9 keabadian Kaisar, seseorang harus bisa melenyapkannya sepenuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Namun tampaknya terobosan Xiaoyan tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Saat ini kesadaran Xiaoyan memasuki keadaan kebingungan. Dia merasa pandangannya terkadang jelas dan terkadang buram. Hal itu bahkan membuatnya merasa seperti sedang berada di perjalanan. Xiaoyan juga merasa telah menghabiskan banyak waktu selama ini, sehingga sekarang dia seperti setetes air di lautan yang tidak memiliki kesadaran dan tidak ada tujuan. Seolah-olah dia telah menyatu dan terserap di dalamnya, sehingga tidak ada lagi kekuatan yang dicarinya. Tampaknya semua yang kuperjuangkan selama ini telah sia-sia. Terkadang aku merasa seperti telah berubah menjadi sekumpulan api di gunung berapi. Aku merasa tidak memiliki kesadaran dan tidak ada tujuan. Tentu saja air adalah air, api adalah api. Tampaknya mereka akan selalu ada dan harus ada. Inilah yang dikatakan asal mula. Hingga sekarang, kesadaran Xiaoyan masih berada dalam kebingungan. Dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, dan hanya bisa bergumam tidak berdaya. Tentu saja sebuah terobosan langkah ke-9 merupakan bentuk pencerahan. Namun dalam terobosan ini, Xiaoyan juga melihat beberapa orang dengan level yang lebih tinggi. Dan itu bisa dianggap lumrah. Sepertinya itu adalah aturan yang tidak pernah diperhatikannya. Terobosan ke langkah ke-9 keabadian Kaisar membawa Xiaoyan selangkah lebih dekat menuju keabadian para dewa, yang akan membuat kekuatannya semakin kuat. Tetapi musuh yang akan dihadapinya juga akan semakin kuat. Sehingga dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Namun perasaan ini memaksanya lebih semangat untuk menerobos. Dia telah lama mencari kekuatan. Dan dia berbeda dari yang lain.
Bagaimanapun dia adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi. Kehidupan itu ibarat tunas daun yang tumbuh dan layu kemudian tumbuh lagi. Tetapi siklus kehidupan makhluk abadi berbeda. Sepertinya mereka telah dilupakan oleh waktu. Bagaimanapun keberadaan makhluk abadi di dunia akan kekal dan ada selamanya. Setelah berhasil menerobos selangkah ke-9, tiba-tiba dia merasakan hatinya tidak pernah begitu cemas seperti saat ini. Tampaknya secara bertahap, aku tidak akan menjadi seperti diriku sendiri. Tujuanku adalah untuk melindungi. Tapi sekarang, apa yang kulindungi? Pada saat ini sorot mata Xiaoyan tampak bingung. Dan di wajahnya ada ekspresi yang rumit. Sepertinya ada tali yang terikat menjadi simpul di dalam hatinya. Seolah-olah dia harus menyelesaikan apapun yang terjadi. Dan jika tidak dapat menyelesaikannya, maka akan menjadi simpul di dalam hatinya. Sepertinya inilah alasan mengapa banyak keabadian kaisar yang tak terhitung jumlahnya terhenti di langkah ini. Dan selamanya berada di ranah keabadian kaisar. Seseorang bisa menyebut mereka keabadian kaisar. Tetapi mereka juga bisa dipandang sebagai orang yang terlupakan oleh waktu. Alasan mengapa Xiaoyan tidak merasa begitu kuat. Walaupun dia hanya membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk menerobos ke langkah ke-9. Karena semua yang dia pedulikan masih tidak diketahui nasibnya. Dan waktu yang tersisa untuknya sudah tidak banyak lagi sedangkan dia harus menghadapi musuh yang kuat. Tampaknya segalanya memiliki akhir dan tidak ada yang abadi. Bagaimanapun laut akan mengering, api akan padam, gunung-gunung akan menghilang dan bintang-bintang juga akan meredup. Namun keberadaan makhluk abadi tidak ada habisnya. Makhluk abadi akan terus ada selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bahkan selama jutaan tahun. Dia akan melihat perubahan-perubahan selama hidupnya, mungkin dia satu-satunya yang akan tersisa di dunia. Lalu bagaimana menghadapi kesepian ini? Setelah merasakan kehilangan, apa arti dari pengejaran kekuatan ini? Jika seseorang tidak perlu untuk terus bergerak maju, jadi kenapa masih harus terus berlatih? Apakah itu karena masih ingin terus menjadi lebih kuat? Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya.